sebenarnya kalimat penangguhan penahanan itu juga perlu dikritisi. Karena dalam frame kami itu memang bukan penangguhan, nggak ditahan kok. Dari kepolisian itu harusnya itu bukan penahanan karena proses akan melakukannya penahanan itu sudah habis. Kenapa? Karena sudah P21, kalau sudah P21 itu sudah lengkap. Harusnya kalau ada penahanan itu dimasukkan ke dalam status ketika kami diserahkan. Kami itu tidak ditahan sebenarnya. Ini akal-akalan aja, tricky aja. Perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memasuki fase baru. Setelah resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Roy Suryo dan Dr. T. Fauziat Yasumah tidak ditahan oleh jaksa. Jaksaan menyebut keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan permohonan keluarga dan kuasa hukum yang menjadi penjamin. Sementara pihak Roy Suryo berjanji akan kooperatif, tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, serta tidak mengulangi perbuatan yang dipersoalkan dalam perkara ini. Lalu apa arti keputusan tidak ditahan ini? Apakah menjadi sinyal bahwa kedua pihak siap menguji seluruh argumen di pengadilan? Dan bisakah persidangan nanti mengakhiri polemik yang selama ini terus bergulir? Tapi benar, sebelum ditanya, saya sejujurnya saya benar-benar ingin mengucapkan atau memberikan apresiasi ke tim kuasa hukumnya Pak Jokowi yang benar. Ya, artinya kalau menurut saya tim kuasa hukum yang benar itu yang memegang SKK, surat kuasa khusus dan bertanda tangan. Betul, Pak Rifai, kemudian Pak Firmanto, kemudian Pak Yakub. Tidak pernah saya lihat statementnya tuh tahan, bahkan bakar Kejati. Nah, seperti yang dilakukan para termul atau kuasa yang mengakunya kuasa hukum, tapi nggak punya atau tim hukum. Nggak ada terminologi tim hukum. Tim hukum itu harusnya pegang surat kuasa khusus para termul. Dan ternyata nanti semua akan lihat dalam perkembangannya, Pak Rifai. Mereka itu ternyata memang tidak punya legal standing yang sesungguhnya, ya. Karena katanya tadinya mengaku sebagai kuasa hukum pelapor lainnya. Ada Lecumanan, ada Maret Samuel Sweken, ada kemudian Andi Kurniawan. Oke. Mereka itu yang tiga ini, ya, itu tidak masuk dalam gugatan. Oke, Mas Roy. Ya, itu. Jadi mereka itu bisa kena nantinya di kickback oleh tim kami. Ya, makanya ini kami hadirkan ya, memang benar dari kuasa hukum. Betul. Kalau saya Jokowi yang kenal betul dan mengapresiasi Pak Rifai, Pak Yakub, baik. Kemudian Pak Firmanto dan satu lagi Pak Andra. Okay. Mas Roy, menanggapi keputusan kejaksaan yang melakukan penangguhan penahanan terhadap Anda dan Dr. Tifa. Segini, sebenarnya kalimat penangguhan penahanan itu juga perlu dikritisi. Karena dalam frame kami itu memang bukan penangguhan, nggak ditahan kok. Dari kepolisian itu harusnya itu bukan penahanan karena proses akan melakukannya penahanan itu sudah habis. Kenapa? Karena sudah P21, kalau sudah P21 itu sudah lengkap. Harusnya kalau ada penahanan itu dimasukkan ke dalam status ketika kami diserahkan. Kami itu tidak ditahan sebenarnya. Ini akal-akalan aja, tricky aja supaya seolah-olah seperti kasus yang lain ketika ditahan nanti di kejaksaan dilanjutkan penahanannya. Padahal sebenarnya itu ya tidak ada kalimat dilanjutkan. Kalaupun ditahan di kepolisian, ketika berlaku di kejaksaan itu di-reset lagi harinya. Jadi kalau kita ngisi bahan bakar dari nol ya Pak gitu. Itu dari nol lagi itu waktunya. Sehingga ini akal-akalan supaya kesannya bagi publik Roy Suryo itu tadinya ditahan, Roy Suryo dan Dr. Tifa itu ditahan. Padahal tidak ditahan. Makanya saya memang tidak pernah mau pakai menggunakan rompi. Enggak, karena saya bukan tahanan. Gitu. Ini akal-akalan aja. Dan kenapa kalau mau diserahkannya kejaksaan hari Senin kabarnya, kenapa kemudian harus diberikan surprise gitu? Untuk yang ulang tahun hari Minggu itu, jadi hari Jumat itu kenapa saya harus ditahan? Ngapain harus ditangkap gitu loh? Ya kalau itu Pak Rifai dan Mbak Nel dan semua pemirsa NTV, ya ini perterangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tiba-tiba saya menolak loh, kami menolak. Ya, ketika hari Jumat itu dibawa ke rumah sakit, betul tadi Pak Dwi. Pemeriksaan itu biasanya di Dokes. Dan itu sudah sempat ditensi. Memang ketika ditensi datang itu saya tinggi tensinya. Tapi belum sempat diperiksa gula segala. Ketika kemudian diperiksa itu diabetes segala, gula darah. Nah, baru mereka kaget. Ketika menurut standar kesehatan, saya cukup tinggi di rumah sakit. Sehingga harus dilakukan perekaman jantung, EKG, kemudian dilakukan ronsen juga dan lain sebagainya. Nah, intinya gini. Ya. Kalau perasaan saya ya bisa dilihat lah pada video yang mungkin sempat ngambil. Saya juga Pak Rifai aja kaget apalagi saya. Jadi ketika kemudian kami tidak ditahan,
Saya tidak mengatakan ditangguhkan dan lain sebagainya. Tidak ditahan. Ekspresi saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Jadi saya tanya, kiblatnya mana? Sampai di luar, saya sujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu Mas Rifai, soal penangguhan penahanan ini seperti apa dari kuasa hukum Jokowi melihatnya? Pertama mungkin diluruskan bukan penangguhan ya, tidak ditahan. Betul. Jadi ada keputusan. Ini yang benar. Ada keputusan untuk ditahan. Nah, memang menarik lah. Artinya saya tetap menghormati seluruh kewenangan, sekalipun memang ada faktanya ada dinamika yang menarik ya untuk jadi perhatian. Tapi ya sesuatu yang sudah terjadi menurut saya sudah. Ya. Kalau saya lebih fokus bagaimana ke depan. Tapi memang begini, kalau kita kembali adalah memang menarik juga ada upaya paksa menjelang tahap 2. Ya. Yang biasanya kalau dalam dunia praktek ini biasanya tentunya bukan untuk kepentingan yang sedang mau menyerahkan, biasanya untuk yang menerima gitu ya. Tapi kenyataannya pas dilimpahkan tidak ada upaya lanjutan. Berarti kan saya nggak ngerti lah ini ada miskomunikasi atau apapun itu. Tapi order siapa gitu Pak Rifai mau bilang begitu. Tapi saya menghargai ya artinya keputusan penyidik untuk melakukan penangkapan tapi sekaligus juga mengirim ke rumah sakit juga mungkin ini jalan tengah saya nggak paham juga lah ya. Tapi intinya adalah memang betul kalau secara yuridis Pak Roy belum punya catatan penahanan. Karena kemarin itu pembantaran istilahnya gitu ya. Karena beliau kan tidak di dalam sel tapi di rumah sakit dan itu tidak dihitung. Jadi memang nggak ada statusnya gitu kalau saya sepakat. Masuk ke kejaksaan ternyata juga tidak ada upaya paksa gitu ya. Dan itu memang kewenangan jaksa sepenuhnya juga. Ya artinya masing-masing penegak hukum punya kewenangan undang-undang untuk melakukan upaya paksa, tapi juga tanggung jawabnya dia saling melekat untuk diri sendiri, jadi nggak bisa saling melempar ya. Sekali jaksa berani menahan maka dia harus bertanggung jawab, tapi kalau dia tidak menahan ya itu juga yang akan diambil gitu. Jadi dan perlu digarisbawahi memang kewenangan diberikan undang-undang itu adalah untuk tugas dan tanggung jawab. Mas Rifai, jadi kalau Mas penyidik untuk penyidikan, kalau jaksa untuk penuntutan tidak boleh di luar itu. Kita akan lihat dulu ini ya gestur dari Mas Roy Suryo dan juga Dr. Tifa saat ditangkap oleh pihak kepolisian. Kita lihat bersama berikut ini. Nah itu pakaian rumah itu yang saya pakai. Ini masih pakaian rumah. Iya, karena tepatnya pakaian habis sholat subuh. Ya, dan ini ekspresi gestur Mas Roy Suryo bukan seperti Roy Suryo yang biasanya. Iya, karena nggak makan. Tuh, meskipun saya berusaha tetap senyum kan. Iya. Saya berusaha ketawa, tapi rambut juga belum pernah. Tetap kelihatan pucat sih Mas di situ ya. Tetap. Ketika ada ini ya bahasanya sudah bebas gitu ya, sudah penangguhan penahanan ya, tidak ditahan. Saya juga tidak menggunakan terminologi bebas ya, tidak. Karena kalau bebas kami masih harus menjalani proses persidangan kan, jadi tidak bebas. Jadi bahasanya? Ya, tidak ditahan. Kalau bebas itu free, tidak bersalah. Ya, bukan. Jauh. Makanya kalau kuasa hukum yang benar nih beliau ini ya dengan teman-temannya tadi ya gitu Pak Yakob, kemudian Pak Firmanto, Prof Firmanto. Tapi kalau yang di sana kan mau ngaco aja tuh bahasanya. Saya nggak perlu sebut siapa orang-orangnya, tapi orang-orangnya yang katanya mengerti hukum atau kuasa hukum. Bahkan ada orang yang sama sekali bukan sekolah hukum, punya kartu apokat, ya bukan advokat loh, apokat. Ya nulisnya aja salah, apokat. Ini gimana kok bisa apokat? Apokat tuh jus apokat dari itu kacau banget itu. Nah artinya gini, kenapa ada perbedaan yang sangat tajam? Ya? Yang kedua itu ketika keluar dari kejaksaan, ya saya harus mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Republik Indonesia, ya baik Kejaksaan yang tertinggi, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi sampai. Karena pada saat dilakukan proses serah terima itu Pak Rul, bagus banget. Mana ada kita datang itu tawari. Dan bahasa Jawa yang sangat halus, saya nggak perlu sebutkan siapa orangnya. Tangannya begini lagi, Pak Roy, badhe dahar nopo. Saya mau makan apa dengan bebek nopo ayam. Masih ditawari. Lah bebek sama ayam ya enak bebek lah. Dan benar bebek yang disajikan. Gitu. Kemudian ini Pak Roy, jangankan penyidik, kejaksaan saja sudah memantau saya. Pak Roy punya gula kan, jadi kita bawakan minuman yang sesuai. Teh merek tertentu. Tapi mohon maaf, ini Mbak Nelda, begitu datang, aduh, ini masih ada gulanya Pak, karena ini less sugar. Oh, nyon sewu. Nah, diganti dengan teh yang benar-benar no sugar, ya,
Jadi dan kemudian saya makan dan minum itu jadi ya sehat lah. Ya, jadi tampaknya. merasa oh kok ini jadi lebih diperhatikan gitu ya. Iya, Kemudian dan setelah itu makanya- lega, bersyukur dan Iya, campur aduk ekspresi, perasaan di situ ya. Mikroekspresi dan ekspresi apalagi gestur tidak bisa menipu. Ya, Oke, jadi baiklah. kalau ada itu ya lebih cerah lah. Oke. Jadi teman-teman penegak hukum masih menghargai hak asasi manusia. Luar biasa. Oke, Itu saya nah hargai. sebelum kita ke Mas Kita Rifai, perlu apresiasi yang kita Iya, perlu iya. apresiasi. Kita lihat dulu keterangan Saya boleh komentar dari nggak kalau itu versi saya lihat gambarnya. boleh, Boleh. tapi setelah ini ya Mas Rifai, kita Oke, oke, masih oke. ada pernyataan dari Marcelo Bella, Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan berikut ini. Baik. Berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Oke, langsung saja kita minta tanggapan Mas Rifai, silakan. Ya, jadi sudah dijelaskan oleh Pak Kajari tadi ya. Kejari. Beliau menyatakan bahwa keputusan institusinya untuk tidak melakukan penahanan, ya memang ini sesuatu pilihan yang harus diputuskan manakala melakukan tahap 2, apakah melakukan upaya paksa atau tidak, dan banyak juga kasus memang tidak dilakukan penahanan. Tentunya kan ini kembali kepada penilaian dari penegak hukum terkait. Karena bagaimanapun sekali melakukan upaya paksa itu kan juga ada tanggung jawab, ya, ada persyaratan administrasi dan segala macamnya, ada konsekuensi juga. Ya. Misalnya kalau ada penahanan itu biasanya persidangan akan lebih strict, lebih cepat. Ya, karena berkejar-kejaran Betul, dalam masa ada penahanan waktunya, ya. 20 hari. Dengan saksi yang begini banyak itu biasanya memang agak tergopoh-gopoh. Jadi mungkin teman-teman jaksa mempertimbangkan segala sesuatunya, inilah yang terbaik untuk penyelesaian perkara ini, kita harus hargai itu. Karena bagaimanapun tanggung jawabnya dari mereka lah. Sekali menahan dia harus perpanjangan diurus, persidangan cepat ya. Saya tetap menghormati. Jadi sekalipun seperti ada perbedaan ya kita hormatilah situasinya, mungkin memang kemarin harus Oke. seperti itu ya. Toh juga teman-teman Polda juga, ya bukan agak bela ya, sekalipun saya lihat ada aneh tetap saya kritik, tapi ternyata tetap Mas Roy dibawa ke rumah sakit itu mungkin jalan terbaik juga. Jadi apa namanya, dari segi kesehatan. Nah, saya mau komentar foto yang tadi, kalau saya justru, Ya. ini karena sering ketemu nih, 1,5 tahun, saya lihat Pak Roy memang bulunya tinggi Pak. Kalau saya lihat dari waktu jalan itu Pak, bukan sorot matanya ya, biasa kalau Bukan seperti Roy Suryo biasanya gitu kan. iya. Tapi buat saya bukan karena bukan karena lapar kalau saya. Ini bukan lapar. Tapi karena Mungkin gulanya memang tinggi. lagi Nah, drop sekalipun ya. waktu di dokes mungkin Oke. nggak diperiksa sampai Iya. Oh, cukup tinggi waktu dokes gak diperiksa gula. Iya. Tapi kalau saya memang Iya. makanya pas dibawa ke rumah tepat juga, langsung ke deteksi dan Oke, tapi yang menimbulkan pertanyaan publik setelah hal ini terjadi justru terkait dengan inkonsistensi penegak hukum dan apakah ada dalam tanda kutip privilege. Kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Gestur.